Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1211-1220. Bab 1211 miliarder teratas Eropa. Mereka telah tiba di La. Meskipun Yao Ming adalah pendatang baru dan telah bergabung dengan tim sebagai pemain yang tidak terdaftar, tidak ada yang berani membiarkan dia membawa barang bawaannya atau menggertaknya. Ola Juwon juga telah mengumumkan bahwa dia akan memberikan semua keterampilan dan tekniknya kepadanya. Pemain lainnya tahu orang ini adalah rekan senegara bos mereka. Dan siapapun yang berani menggertaknya, akan dilarang bermain atau bahkan dipecat dari tim. Ada juga desas-desus bahwa Carter terlalu sombong selama pertandingan persahabatan dengan tim China. Dan itulah mengapa dia dikeluarkan. Jika tidak, mengapa tim menukarnya dengan Martin? Meskipun Martin juga merupakan pilihan nomor satu, dia adalah pilihan nomor satu terlemah. Tentu saja, dia bukan lagi pick no. Satu terlemah seperti draft 2001. Pick no. Satu bahkan lebih lemah darinya. Jordan tidak memperhatikan pemain bagus. Kirilenko juga datang ke La untuk menjemput Betir dan juga mengobrol dengan Feng Yu. Harga emas sempat naik sedikit dan tiba-tiba turun. Kirilenko ingin bertanya pada Feng Yu apakah ini normal. Kakaki, kamu pasti lelah akhir-akhir ini. Feng Yu tersenyum. Hahaha, tidak melelahkan sama sekali. Saya hanya membawa anak buah saya untuk mendapatkan beberapa tambang emas. Yang lebih penting adalah informasi yang Anda berikan kepada saya. Sudah lama sejak Anda datang ke AS. Apa yang salah? Istrimu tidak mengizinkanmu untuk datang. Kirilenko bercanda. Akulah yang tidak ingin meninggalkannya. Saya akan kembali setelah beberapa hari di sini. Karena tidak banyak yang bisa saya lakukan di sini. Tinggal di rumah tetap lebih nyaman. Feng Yu menjawab dengan malas. Anda harus datang dan menonton tim saya di final. Saya akan memindahkan tim saya ke Brooklyn tahun depan. Feng Yu terkejut. Di kehidupan sebelumnya, bos Rusia itu telah membayar mahal untuk memindahkan Nets ke Brooklyn beberapa tahun kemudian. Bagaimana Kirilenko menyelesaikan ini dengan mudah? Apakah asosiasi dan New York menyetujui hal ini? New Jersey dan Brooklyn mungkin dipisahkan oleh sungai. Tetapi kondisi ekonominya berjauhan. Nets tidak bermain bagus selama beberapa tahun terakhir dan tidak memiliki banyak penggemar di New Jersey. Tapi dengan Carter tahun ini, tim ini akan lebih kuat, dan kehadiran mereka akan jauh lebih tinggi. Bahkan ketika Nets bermain lebih baik sekarang, dan pertandingan mereka lebih seru, kehadiran mereka hanya sedikit di atas rata-rata. Kirilenko telah melihat kehadiran tim angin dan hujan di masa lalu, dan itu jauh lebih buruk daripada Nets. Tapi mereka masih bisa menjual tiket mereka dengan harga tinggi. Ini karena orang-orang di sini kaya. Itu sebabnya Kirilenko memberitahu asosiasi bahwa dia harus pindah. Untuk langkah ini, dia membayar mahal. Tapi itu sepadan. Arena olahraga di Brooklyn telah mulai dibangun tahun lalu. Dan Kirilenko telah menambah anggaran untuk mempercepatnya. Itu harus siap September ini. Dan Nets akan menjadi tim New York sejak saat itu. Bagaimana dengan Knicks di New York? Mereka terlalu buruk, dan penggemar mereka akan beralih mendukung Nets. Mengapa para penggemar tidak mendukung tim juara dan mendukung tim terbawah? Kirilenko telah memikirkan hal ini. Dia akan memindahkan tim ini ke New York sebagai juara. Dengan cara ini, warga New York tidak akan menolak timnya dan bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Para penggemar di sini lebih kaya, dan Nets akan menjadi seperti Knicks untuk mendapatkan uang darinya. Baiklah. Saya akan kembali saat final. Feng Yu berjanji. Finalnya adalah Nets vs Lakers. Lakers berasal dari La. Dan bagi Feng Yu, ini seperti menonton pertandingan di rumah. Setelah Feng Yu setuju, dia melihat Kirilenko terlihat sedih dan menghela nafas. Apa yang salah dengan dia? Kakaki, apakah ada yang salah? Kenapa Paul's Blazer semakin buruk? Jika timnya bisa masuk final, saya bisa membiarkan tim saya membuangnya. Sayang sekali. Feng Yu, Kirilenko benar-benar bertekad untuk mempermalukan Paul Allen. Tapi 3 hari kemudian, kami akan menghadapi Blazers. Terakhir kali kami menang dengan 18 poin. Kali ini, kita harus menang lebih dari 20 poin. Kata Kirilenko. Taruhan mereka masih berlaku. Jika Nets dapat menyapu bersih Blazers, Paul Allen harus membuat pernyataan publik bahwa timnya bukan tandingan Nets dan Kirilenko. Dia juga harus membungkuk di depan semua orang. Setiap kali Kirilenko memikirkan hal ini,
dia akan tertawa. Anda, Paul Allen, suka membual di depan saya. Mengapa Anda tidak menyombongkan diri sekarang? Anda tidak tahu cara berbisnis. Dan Anda juga tidak tahu cara mengelola tim bola basket. Kirilenko bahkan sudah memikirkan apa yang akan dia katakan setelah Paul Allen membungkuk padanya di depan penonton internasional. Dia harus mempermalukannya di depan dunia. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kecerdasan tinggi? Banyak orang yang lebih pintar dari saya. Tapi berapa banyak dari mereka yang sekaya saya? Baiklah. Saya akan kembali setelah pertandingan itu. Oh, Feng. Harga emas kembali turun beberapa hari ini. Haruskah kita melakukan sesuatu tentang itu? Kirilenko bertanya dengan serius. Investasi emas Kirilenko bukanlah jumlah yang kecil. Dan dia harus memperlakukannya dengan serius. Ini adalah fluktuasi normal. Dan Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Terus fokus pada kontrak berjangka-jangka panjang. Apakah Anda menggunakan leverage yang tinggi? Tidak, aku telah berinvestasi secara konservatif seperti konsultasi angin dan hujanmu. Bukankah Anda mengatakan investasi ini memiliki risiko dan kita harus berhati-hati? Bagaimanapun, keuntungannya akan tetap tinggi bahkan ketika kita berinvestasi dengan hati-hati. Kirilenko menjawab, oke, meskipun harga emas sedikit turun, masih lebih tinggi dari harga beli kami. Jadi, tidak perlu khawatir. Kita tunggu saja sampai naik. Jika harga emas naik selama 2-3 hari berturut-turut, kita bisa sedikit meningkatkan investasi kita. Tetapi Anda harus menyisihkan dana darurat yang cukup jika terjadi kesalahan. Feng Yu mengingatkan, jangan khawatir, saya tidak akan serakah. Dan mendapatkan pengembalian 1 atau 2 miliar dolar Amerika Serikat sudah cukup. Jika orang lain mendengar apa yang dikatakan Kirilenko, mereka akan muntah darah. Menghasilkan 2 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu kurang dari setahun tidak dianggap serakah. Lalu apa yang dianggap serakah di matamu? Mendapatkan pengembalian 10% dengan dana sebesar itu dianggap bagus. Dan 20% itu hebat. Meskipun Kirilenko telah menginvestasikan dana besar ke dalam emas, itu hanya sekitar beberapa miliar USD. Ia menargetkan return sekitar 30%. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Anda seharusnya menghasilkan banyak tahun lalu, bukan? Meskipun kami berinvestasi secara konservatif tahun ini, pengembaliannya akan tetap tinggi. Hahaha, saya pikir saya akan segera menjadi miliarder teratas Eropa. Feng Yu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda sudah menjadi miliarder teratas Eropa sekarang. Ferrero telah mewariskan asetnya kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun total aset mereka tampaknya sangat tinggi, itu dibagi antara 2 orang. Anda harus dapat melampaui aset gabungan mereka sebelum akhir tahun. Tapi sekarang, Anda sudah menjadi miliarder teratas Eropa. Kirilenko terlihat bingung. Saya sudah menjadi miliarder top Eropa. Kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang ini? Bab 1212 Saudara Ki yang baik hati. 3 hari kemudian, Feng Yu dan Kirilenko terbang ke Portland. Memang, Nets memenangkan Blazers dengan 24 poin. Kirilenko bahkan menari di tepi lapangan untuk merayakan kemenangan timnya. Namun Paul Allen tidak tampil di pertandingan tersebut. Dan Kirilenko tidak memiliki kesempatan untuk mempermalukannya. Paul Allen ada di sana. Tapi dia tidak pergi ke pengadilan. Dia tinggal di kantornya untuk menonton pertandingan. Dia tahu timnya lebih lemah dari Nets. Tapi dia tidak menyangka jaraknya begitu lebar. Pelatih dan manajer baru tidak bagus. Paul Allen memutuskan untuk menggantikan mereka di musim mendatang. Dia juga berpikir untuk membuang korek api untuk mendapatkan pilihan lotre teratas. Tapi dia tahu Kirilenko akan mencoba segala cara untuk mengejeknya jika dia melakukan itu. Paul Allen tidak mengerti mengapa timnya, yang telah menghabiskan banyak uang untuk membangunnya, tidak dapat menghasilkan hasil yang baik. Statistik pemainnya tidak buruk tetapi tidak dapat menghasilkan hasil yang baik ketika mereka bermain bersama. Terutama Pippen itu. Paul Allen telah merenggutnya dari Feng Yu. Tapi dia semakin parah. Kontrak baru yang dia tanda tangani tidak buruk. Sejak Feng Yu mengambil alih tim angin dan hujan, mereka tidak pernah membayar pajak barang mewah dan masih memenangkan juara umum sekali. Tahun ini, Nets terlihat bagus untuk memenangkan kejuaraan. Paul Allen hanya bisa berharap Lakers bisa memenangkan final karena ini akan mencegah Kirilenko menjadi terlalu sombong. Kirilenko berani mengklaim dia akan pindah ke Brooklyn sebagai juara umum, dan asosiasi masih menyetujuinya. Para pejabat yang menyetujui langkah ini pasti menerima suap dari Kirilenko.
Saya secara terbuka menolak hal ini. Tetapi mengapa mereka tidak melakukan apa-apa? Akan lebih baik jika Nets bahkan tidak bisa memenangkan wilayah timur. Saya akan melihat apakah Anda berani bergerak. Bahkan jika Anda pindah ke New York, penduduk New York juga tidak akan menerima Anda. Eh, eh, Paul Allen telah mematikan ponselnya. Kirilenko sangat marah. Paul Allen tidak menepati janjinya. Mereka telah sepakat bahwa yang kalah harus membungkuk dan meminta maaf kepada pihak lain. Di mana dia? Kirilenko telah menghubungi banyak media dan ingin dunia melihat rasa malu Paul Allen. Tapi dia tidak bisa ditemukan dan bahkan mematikan teleponnya. Feng Yu tersenyum dan menepuk pundak Kirilenko. Kakaki, kurasa dia pasti bersembunyi di kantornya dan tidak berani keluar. Mari kita pergi dan mencarinya. Saya pikir dia pasti akan meminta maaf kepada Anda jika kami menemukannya. Tapi tidak ada yang akan tahu tentang ini. Kirilenko menjawab dengan marah. Bagaimana kalau saya mendapatkan kamera mata-mata dan diam-diam merekam dia membungkuk kepada saya? Ya, kami bahkan dapat membuatnya menjadi DVD dan membagikannya secara gratis. Ini pasti akan membantu penjualan pemutar DVD HD. Bahkan Feng Yu terkesan dengan ide Kirilenko. Ini mungkin meningkatkan penjualan pemutar DVD HD-nya, tetapi itu ilegal. Feng Yu tidak ingin Kirilenko terlibat dalam gugatan hukum, terutama jika pengadilan memerintahkannya untuk meminta maaf kepada Paul Allen. Kakaki, lupakan saja. Nanti, Anda bisa berpura-pura untuk memberitahu dia bahwa Anda, orang Rusia, baik hati dan bersedia memaafkannya. Ini akan menunjukkan betapa sempitnya pemikiran orang Amerika. Saya berani bertaruh bahwa Paul Allen akan semakin marah jika Anda menghentikannya untuk membungkuk kepada Anda. Feng Yu ingin membiarkan Kirilenko melepaskan ide konyol itu dan tetap membuatnya bahagia. Jadi dia hanya bisa memberikan saran ini. Kirilenko mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Apa yang kamu katakan itu benar. Saya juga bisa memberinya ceramah. Dan dia tidak berani membalas. Feng Yu dan Kirilenko berjalan ke kantor Paul Allen. Dan Paul Allen tahu mengapa mereka ada di sini. Paul Allen hanya ingin bertemu Kirilenko. Tetapi Feng Yu ikut serta. Paul Allen tahu dia harus meminta maaf kepada Kirilenko. Jika tidak, yang terakhir akan terus menyebutkan taruhan mereka di depan media. Akan lebih memalukan seperti itu. Biarkan Kirilenko masuk dan hentikan Feng Yu. Paul Allen tidak bertaruh dengan Feng Yu. Dan mengapa dia harus membiarkan Feng Yu mempermalukannya? Apa? Kalian semua ingin menghentikannya. Apakah kamu tahu siapa dia? Ini Feng. Dia adalah teman lama bosmu. Pergilah. Berhenti memblokir kami. Teriak Kirilenko. Tetapi bahasa Inggrisnya sangat buruk sehingga pihak lain tidak dapat mengerti. Kirilenko melihat pengawalnya. Dan mereka maju untuk mendorong pergi asisten Paul Allen. Setelah itu, Feng Yu dan Kirilenko memasuki kantor Paul. Paul, teman baikmu ada di sini untuk mengunjungimu. Teriak Kirilenko. Kirilenko telah mengatakan kalimat ini dengan jelas. Tapi Paul Allen terlihat seperti baru saja menelan seekor lalat. Siapa sih teman baikmu? Aku tidak pernah berteman dengan kalian berdua. Dia bisa mendengar keributan di luar sebelumnya. Tapi dia tidak pernah berharap Kirilenko menerobos masuk seperti ini. Ini wilayahnya. Portland. Hai, Paulus. Anda bahkan tidak punya kopi di sini. Sekaleng kili juga baik-baik saja. Feng Yu tersenyum. Saya tidak punya kili. Tim kami tidak akan pernah meminumnya. Saya juga tidak punya kopi di sini. Saya hanya mendapat air suling. Pergi dan tuangkan dirimu sendiri. Teriak Paul Allen dengan marah. Dia melambai kepada asistennya, yang baru saja masuk ke kantor. Apa yang kalian semua lakukan sebelumnya? Saya telah meminta Anda semua untuk menghentikan Feng Yu. Kenapa kau tidak menghentikannya? Kirilenko berjalan ke Paul Allen dan menatapnya. Paul Allen menggertakkan giginya dan bangkit untuk meminta maaf padanya. Namun saat hendak membungkuk, Kirilenko menghentikannya. Paul, apa yang kamu lakukan? Taruhan itu hanya lelucon. Paul Allen tertegun. Itu lelucon. Bahasa Inggris Kirilenko tidak bagus. Dan dia menoleh ke Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan berkata, Paul, Kirilenko mengatakan bahwa dia menganggap taruhan itu sebagai lelucon dan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Orang Rusia semuanya baik hati dan pemaaf. Wajah Paul Allen memerah karena marah. Apa yang kalian semua bicarakan? Orang Rusia semuanya baik hati dan pemaaf. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya berpikiran sempit? Meskipun Paul Allen tidak membungkuk dan meminta maaf, dia merasa lebih frustrasi sekarang.
Apalagi setelah melihat ekspresi wajah Kirilenko. Kirilenko dan Feng Yu. Kalian berdua lebih baik hati-hati. Bab 1213 Situasi Aliansi Minuman saat ini. Feng Yu kembali ke Shanghai. Penjualan produk Beverage Alliance kembali menemui hambatan. Feng Yu telah berusaha keras untuk mengumpulkan semua produsen minuman Cina untuk membentuk aliansi ini untuk mengekspor produk mereka dan memasuki rantai supermarket besar. Penjualan meningkat tajam pada awalnya. Tetapi perusahaan-perusahaan ini tidak menghasilkan uang. Pertama, produk mereka diproduksi di China dan dikirim ke luar negeri. Kedua, biaya pemasaran yang terlalu tinggi. Perusahaan telah menghabiskan banyak uang untuk promosi dan undian. Saat pabrik pembotolan barat didirikan, biaya transportasi diturunkan, dan mereka juga memperlambat iklan mereka. Penjualan terus meningkat secara perlahan, dan mereka mulai mendapatkan keuntungan. Lehaha, Jian Lebao, Hui Yuan, Lebasi, Air Kelapa, Del, melakukan yang terbaik. Merek beberapa perusahaan ini juga yang paling populer. Di Asia, Lehaha, Jian Lebao, dan Air Kelapa adalah yang paling populer. Dan di Barat, Lehaha, Jian Lebao, dan Hui Yuan, lebih diterima oleh orang Barat, dan penjualan Lebasi paling rendah. Lebasi telah menciptakan masalah dan terus ingin memperkenalkan produk baru. Ketika Lebasi melihat Lehaha memperkenalkan minuman ringan dan menekan dua raksasa cola, mereka merasa mereka juga harus memproduksi minuman berkarbonasi. Lebasi mulai memproduksi minuman ringan mereka, dan itu lebih manis dari minuman refresh Lehaha. Tapi mereka melakukan kesalahan yang sama seperti Jian Lebao di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Mereka mulai beriklan, tetapi produksi mereka tidak dapat memenuhi permintaan. Distributor ingin memesan, tetapi Lebasi tidak dapat memenuhi pesanan mereka. Para distributor marah. Mengapa Anda semua beriklan ketika Anda semua tidak memiliki barangnya? Perusahaan Anda memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu harus kemana. Jadi, distributor di China marah dengan Lebasi. Jika bukan karena Lebasi memiliki saluran distribusinya sendiri di selatan, mereka akan merugi tahun lalu. Ketika Lebasi melihat Lehaha dan Jian Lebao memperkenalkan minuman teh, mereka merasa itu hanya menambahkan daun teh dan air dan memperkenalkan minuman teh mereka sendiri. Terakhir kali, Lebasi membuat minuman mereka terlalu manis. Dan kali ini, mereka membuatnya terlalu hambar. Rasanya sama seperti teh biasa yang diminum orang di rumah. Rasa minuman Anda seperti teh yang diminum orang di rumah. Mengapa orang mau membelinya? Rasa paling penting untuk minuman. Orang mau menerima minuman teh, tapi harus rasa minuman dulu. Lebasi melihat minuman mereka tidak laku. Mereka mulai memperkenalkan produk susu nikmat baru. Lebasi mulai menciptakan yogurt baru. Lehaha telah memperkenalkan yogurt buah. Kami juga bisa. Kami akan memperkenalkan produk yogurt kelas atas dan menjualnya lebih tinggi dari Lehaha. Kali ini, Lebasi tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi sekarang ada beberapa perusahaan susu di China. Perusahaan-perusahaan ini memiliki peternakan sendiri, dan produk susu mereka laris manis. Bahkan Lehaha tidak berani menjual susu, tetapi Lebasi terus maju dan memberi harga lebih tinggi dari perusahaan lain di pasar. Tanpa ragu, mereka gagal lagi. Setelah itu, Lebasi memutuskan untuk beralih ke minuman berenergi. Mereka bekerja sama dengan Red Bull Thailand untuk memproduksi minuman olahraga mereka sendiri, Maidong. Banteng merah ada di dalam kaleng, dan Maidong ada di dalam botol. Red Bull sangat mirip dengan minuman energi Kili, dan Maidong menjual kandungan vitaminnya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Red Bull telah memasuki pasar China jauh lebih awal. Mereka tidak melakukan usaha patungan dengan perusahaan China, dan Lehaha tidak memperkenalkan Kili. Itu sebabnya Red Bull dengan cepat mendapatkan pijakan di China. Dalam kehidupan ini, Kili muncul di pasar lebih awal, dan kemasannya berwarna biru. Meski kaleng Red Bull berwarna emas dan berlogo banteng biru, namanya membuat orang merasa meniru Kili. Tapi Red Bull punya sejarah yang lebih panjang, tapi orang Cina tidak tahu. Meski konsep memasukkan vitamin ke dalam minuman olahraga itu bagus, rasanya biasa saja, dan banyak orang tidak bisa merasakan efeknya setelah meminumnya. Orang-orang merasa itu tidak sesegar Kili. Itu benar. Kili mengandung kafein. Dan bagaimana minuman dengan vitamin membuat seseorang waspada. Lebasi mulai bergerak lebih jauh ke arah yang salah. Mereka sebelumnya adalah salah satu perusahaan inti di Beverage Alliance. Tetap saja, mereka hampir menjadi orang luar sekarang.
Lebasi tidak bisa menang melawan pesaing mereka di China. Dan penjualan luar negeri mereka tidak berjalan dengan baik. Mereka bahkan melakukan usaha patungan dengan perusahaan lain. Tetapi tidak membuahkan hasil. Suriseng Group, Zenzen, dan beberapa perusahaan juga menarik diri dari pasar luar negeri untuk fokus pada pasar domestik. Mereka menyadari biaya mereka tidak turun banyak jika mereka mendapatkan pabrik pembotolan aliansi untuk memproduksi minuman mereka, dan mereka tidak dapat mengikuti pemasaran. Orang Barat juga tidak menyukai rasa minumannya, dan lebih baik menyerah. Produk-produk perusahaan ini juga tidak berjalan dengan baik di China dan harus melupakan pasar luar negeri. Tetapi perusahaan-perusahaan ini melakukan sesuatu yang berbeda dari Lebasi. Mereka pergi berdiskusi dengan Zhong Qingxian terlebih dahulu. Kami tidak akan berpartisipasi dalam penjualan di luar negeri. Namun, kami akan terus memasok beberapa produk kami karena kontrak tersebut. Jika tidak ada masalah dengan kontrak, mohon biarkan kami menarik diri. Apa yang bisa dikatakan Zhong Qingxian? Pihak lain telah mendekatinya dengan tulus, dan sejak awal dia tidak mau membiarkan mereka bergabung. Produk-produk ini dikemas dengan lehaha, Jian Lebao, dan produk perusahaan lain untuk masuk ke rantai supermarket luar negeri. Tanpa mereka, Lehaha dan Jian Lebao dapat menampilkan lebih banyak produk. Zhong Qingxian tidak khawatir perusahaan-perusahaan ini melepaskan pasar luar negeri untuk fokus pada pasar domestik. Satu-satunya perusahaan minuman yang bisa bersaing dengan Lehaha adalah Jian Lebao. Tapi mereka milik mereka sendiri. Dan air kelapa berbeda. Produk ini disajikan di State Banquet. Dan rasanya sangat enak. Lebasi juga memperkenalkan minuman kelapa tetapi gagal. Huiyuan hanya memproduksi jus buah murni. Posisi mereka berbeda dengan Lehaha dan Jian Lebao. Dan persaingannya tidak besar. Juga, Lehaha telah membeli saham di Huiyuan. Meski hanya saham kecil, mereka juga dianggap satu keluarga besar. Lebih penting lagi, Huiyuan membutuhkan saluran penjualan yang baik. Dan Lehaha memiliki saluran distribusi penjualan terlengkap di China. Penjualan minuman teh Suriseng hanya rata-rata dan hanya bagus di provinsi mereka. Di luar provinsi mereka, mereka bukan apa-apa. Jia Duobao, yang menurut Feng Yu memiliki potensi tinggi, perlahan membuka pasar baru di sepanjang pantai. Mereka juga menyerah pada pasar luar negeri karena orang Barat tidak memiliki konsep panas, yang merupakan salah satu nilai jual mereka. Jian Lebao juga sedang dalam pembicaraan dengan Jia Duobao untuk berinvestasi di dalamnya. Akan luar biasa jika mereka bisa sukses. Namun sayang mereka tidak berhasil mendapatkan saham di perusahaan air kelapa tersebut. Dua raksasa kola, Tong Yi, Kang Sifu, dan perusahaan minuman lainnya masih terbatas di desa. Rencana mereka untuk mengambil alih desa untuk mengelilingi kota hanya setengah berhasil. Perusahaan-perusahaan ini mungkin memiliki kesadaran merek yang tinggi di pasar desa. Tetapi tidak ada yang menyukai mereka karena mereka tidak beriklan di TV begitu mereka memasuki kota. Perusahaan-perusahaan ini hanya mengandalkan memasang poster di dinding di sekitar kota. Dan terlihat kelas rendah. Lehaha dan Jian Lebao juga mulai membuka pasar desa. Kedua raksasa kola gagal menembus pasar city. Dan pasar mereka semakin menyusut. Mereka menyesal memilih Tong Yi dan Kang Sifu sebagai mitra sekarang. Kedua raksasa kola masih memiliki kesadaran merek di kota-kota provinsi saat itu. Namun setelah bekerja sama dengan Tong Yi dan Kang Sifu, brand awareness mereka menurun. Dalam 2 tahun lagi, mereka mungkin terpaksa menarik diri dari pasar Cina. Feng Yu datang ke Shanghai untuk berdiskusi dengan Zhong Qingxian bagaimana cara membuka pasar luar negeri lebih lanjut. Bab 1214 memandang calon pendukung selebriti mereka. Manajer Feng. Penjualan luar negeri kami untuk kuartal terakhir telah memasuki hambatan. Kuartal pertama tahun ini sudah berakhir. Tapi penjualan kami masih belum membaik. Saya tahu musim dingin adalah musim sepi untuk penjualan minuman. Tetap saja, kedua raksasa kola itu telah memulai kampanye pemasaran yang agresif di Eropa dan AS. Jika kita tidak mengambil langkah apapun, minuman kita, selain minuman teh dan minuman berenergi, bisa tumbuh negatif. Kedua raksasa kola tidak hanya memiliki minuman bersoda. Mereka juga memiliki minuman jus buah. Tapi minuman ini berada di bawah merek yang mereka peroleh. Di pasar minuman berkarbonasi, mereka masih yang terbesar. Dengan iklan yang agresif dan saluran bantuan dan distribusi mitra mereka, mereka dengan cepat menekan produk aliansi minuman China. Misalkan bukan karena kontrak dengan jaringan supermarket besar dan minuman berenergi dan minuman teh. Dalam hal itu,
aliansi minuman mungkin menderita kerugian tahun lalu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tingkatkan kesadaran merek kami. Kami membutuhkan lebih banyak iklan dan promosi. Investasi kami dalam periklanan tahun lalu terlalu rendah. Saya pikir kita harus terus beriklan secara agresif. Feng Yu mengerutkan kening. Iklan adalah suatu keharusan. Kedua perusahaan cola tidak pernah berhenti beriklan. Tapi bagaimana kita akan beriklan? Media apa yang sebaiknya kita gunakan? Ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Kami masih akan fokus pada iklan TV. Meski internet berkembang sangat pesat, pengguna internet masih tertinggal dari pemirsa TV. Juga, ketika kebanyakan orang selesai bekerja, mereka akan memilih untuk menonton TV. Kata Zhong Qingxian. Oke, karena ini masalahnya. Kita harus beriklan dengan stasiun TV dengan saluran yang ditayangkan di seluruh negeri. Slot iklan periode puncak mereka sangat mahal dan bahkan lebih tinggi dari CCTV kami. Namun jumlah penontonnya jauh lebih sedikit dibandingkan CCTV. Sudahkah Anda menghitung apakah ini bermanfaat? Tapi ini satu-satunya solusi kami untuk mempromosikan produk kami. Juga, saya pikir kita bisa mempekerjakan lebih banyak selebriti populer untuk dukungan. Tapi ini akan meningkatkan biaya iklan kami lebih lanjut. Siapa yang akan kamu pekerjakan? Atlet atau bintang film? Ini adalah dua yang sangat populer dengan konsumen. Kami juga dapat mempertimbangkan penyanyi. Yang terpenting adalah citra publik mereka harus bagus dan meninggalkan kesan abadi pada konsumen. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan pria dan wanita. Itu berarti kamu memiliki seseorang dalam pikiran. Katakan padaku, siapa yang kamu targetkan? Untuk atlet, sepak bola memiliki penggemar terbanyak. Diikuti oleh bola basket dan tenis. Atletik, Saya sedang berpikir untuk merekrut bintang sepak bola dan bintang bola basket. Kontrak kami dengan para atlet sepak bola telah berakhir, dan popularitas mereka menurun. Itu sebabnya saya merasa kita perlu berubah. Kami berpikir untuk mengontrak Beckham, tetapi dia saat ini mendukung Pepsi. Feng Yu berkeringat dingin. Beckham saat ini adalah selebriti sepak bola dengan nilai komersial tertinggi. Anda benar-benar berani bermimpi. Apakah kamu memiliki orang lain dalam pikiran? Ya, Oliver Kahn, penjaga gawang Jerman. Tapi Coca-Cola sedang berbicara dengannya, dan mereka membuat penawaran yang tinggi. Kiper nomor 1, Kahn. Ini adalah pilihan yang bagus. Tapi Feng Yu ingat Brasil telah memenangkan Piala Dunia tahun ini. Itu benar. Ronaldinho menjadi terkenal setelah Piala Dunia ini. Apakah Anda semua sudah menghubungi Ronaldinho? Dia dari Brazil. Hah, saya belum pernah mendengar tentang dia. Zhong Qingxian terlihat bingung. Dia pernah mendengar tentang Ronaldo. Tapi siapakah Ronaldinho? Anak Ronaldo. Kamu belum pernah mendengar tentang dia. Itu hebat. Artinya dia masih belum terkenal. Pergi dan hubungi agennya dan tanda tangani kontrak jangka panjang dengannya. Untuk basket, Carter masih terikat kontrak dengan kami. Terus gunakan saja dia. Oh, tanda tangani juga Yao Ming. Dia akan menjadi pemain hebat di masa depan dan dapat menarik pasar domestik kita. Untuk tenis, ada pemain bernama Roger Federer. Lihat apakah mungkin untuk mengontraknya. Untuk wanita, Anda bisa memilih petenis Rusia, Maria Sharapova. Zhong Qingxian dengan cepat menuliskan nama-nama ini. Kita juga harus mulai merencanakan ke depan. Merek pakaian olahraga besar itu mulai mensponsori atlet muda dan akan menandatangani kontrak dengan mereka begitu mereka menjadi profesional. Kami juga dapat melakukan hal yang sama dan menawarkan kontrak jangka panjang kepada beberapa atlet untuk menjadi sponsor. Mereka tidak terkenal sekarang dan tidak akan mahal. Manajer Feng, bagaimana jika mereka tidak melakukannya dengan baik di masa depan? Investasi kita akan sia-sia. Feng Yu memutar matanya ke arah Zhong Qingxian. Investasi mana yang 100% bebas risiko? Ini mirip dengan investasi modal Ventura. Karena perusahaan pakaian olahraga itu berani mengambil risiko. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Lebih penting lagi, para atlet terkenal itu telah ditandatangani oleh mereka. Bagaimana Anda akan membawa mereka? Hukuman untuk melanggar kontrak itu sangat besar. Feng Yu hanya membuat pernyataan ini dengan santai. Tetapi semakin dia berpikir itu akan berhasil. Para atlet top di masa depan masih belum diketahui sekarang. Jika dia bisa menandatanganinya sekarang, dia bisa menghemat banyak di masa depan. Ini mungkin tampak sebagai keputusan yang buruk sekarang, tetapi akan menguntungkan di masa depan.
Selain itu, para atlet ini tidak hanya akan mengendorse produk minuman saja. Mereka juga dapat mendukung produk lain untuk elektronik angin dan hujan. Mobil Songjiang, Ya, kami dapat menandatangani kesepakatan pengesahan paket dengan mereka. Baiklah, kami akan mencari atlet muda yang luar biasa. Apakah Anda punya seseorang untuk direkomendasikan? Ada petenis Spanyol bernama Nadal. Dia masih pendatang baru di tenis. Untuk sepak bola, pergi dan tanda tangani pemain Portugis bernama Ronaldo. Dia seharusnya lebih muda dari 18 tahun sekarang, tapi dia akan menjadi pemain hebat di masa depan. Untuk lintasan dan lapangan, carilah seorang anak bernama Usain Bolt. Dia dari Jamaika. Manajer Feng. Bagaimana kamu tahu tentang orang-orang ini? Zhong Qingxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, saya mendengar dari Tuan Li Ning bahwa mereka akan meminta beberapa atlet asing untuk mendukung produk mereka. Jadi, saya meminta orang-orang saya untuk membantu. Saat itulah saya menyadari sebagian besar atlet muda telah ditandatangani oleh Nike, Adidas, di usia muda. Dan inilah mengapa saya mendapatkan ide ini. Zhong Qingxian mengangguk. Bagaimana dengan bintang film? Kami telah bekerja dengan baik dengan Johnny Depp, dan kami harus memperpanjang kontraknya. Juga, Matt Damon baru saja menandatangani kesepakatan pengesahan dengan ponsel Win and Rain Mobile. Anda dapat menghubunginya. Saya pikir dia tidak mendukung perusahaan minuman manapun. Dia pernah berakting di kurang dari Saving Private Ryan lebih besar dari dan juga memenangkan Oscar. Itu semua di masa lalu. Tapi kurang dari The Bourne Identity lebih besar dari akan diputar tahun ini. Dan ketenaran Matt Damon akan semakin meningkat. Baiklah. Saya telah mencatat semua nama. Saya akan meminta orang-orang saya untuk menghubungi mereka dan akan memberitahu Anda setelah kami menandatanganinya. Bab 1215 Stasiun TV Internet. Feng Yu tiba-tiba teringat beberapa variety show di kehidupan sebelumnya, terutama acara pencarian bakat, yang telah melanda banyak negara. Jika mereka bisa mendapatkan penamaan sponsor dari program ini, itu akan sangat efektif. Jika mereka dapat memproduksi variety show ini sekarang, mereka juga dapat memungut biaya hak cipta. Feng Yu tidak hanya akan memungut biaya hak cipta, dia akan memberlakukan ketentuan tambahan, seperti penempatan produk untuk semua produknya, bersama dengan haknya. Seperti anime Jepang yang dijual ke China, itu harus disertai dengan iklan peralatan rumah tangga Panasonic. Namun sebelumnya, Feng Yu harus memiliki program yang ditayangkan. Dia tidak ingin melanjutkan kerjasamanya dengan CCTV lagi. Hak kurang dari Win and Rain, Happy Dictionary lebih besar dari dan kurang dari Songjiang. Lucky 52 lebih besar dari semuanya diambil oleh CCTV. Kali ini, Feng Yu berencana mengekspor hak cipta. Tidak peduli berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dari itu. Yang lebih penting adalah program tersebut harus menarik banyak penonton dan dapat mempromosikan produknya. Misalnya, acara Got Talent akan muncul beberapa tahun kemudian dan populer di banyak negara. Waralaba dijual ke banyak negara, dan berbagai versinya sama-sama populer. Produksi program ini sederhana. Yang Anda butuhkan hanyalah mendapatkan 3 selebritas sebagai juri dan mendapatkan beberapa pemain berbakat melalui audisi. Selama juri menyukai penampilannya, penampil dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. 3 salib berarti pemain tersebut tersingkir. Cina memiliki populasi yang tinggi dan memiliki segala macam bakat. Feng Yu percaya bahwa jika program ini diproduksi, itu akan menjadi populer pada awalnya. Feng Yu membutuhkan platform untuk menyiarkan program ini. Meskipun platform video online Sohu aktif dan berjalan, namun dibatasi oleh infrastruktur internet China. Tidak banyak orang yang menonton video online, dan masih merugi. Internet AS lebih mapan, dan beberapa platform video online telah muncul. Tapi mereka masih dalam fase kehilangan uang seperti Sohu. Semua platform ini memiliki target yang sama. Mereka ingin menarik pengguna untuk meningkatkan keuntungan mereka di masa depan. Tapi Feng Yu telah memikirkan sebuah solusi. Dia akan menjual hak siar ke CCTV tetapi akan tetap memegang hak cipta program tersebut. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, kebanyakan orang yang menggunakan internet atau memiliki ponsel pasti pernah mendengar atau menonton TV internet sebelumnya. Tapi Feng Yu akan memasang TV internet PC. Itu berarti pengguna dapat menonton program TV di PC mereka. Ada banyak TV internet dan TV online yang dipasang oleh stasiun TV besar di China di kehidupan sebelumnya. Keunggulan stasiun TV adalah mereka memiliki hak atas banyak program.
Mereka tidak hanya menyiarkan program langsung, tetapi mereka juga menawarkan layanan video on demand. Fitur-fitur ini kemudian digunakan dalam kotak TV. Setelah itu, TV internet diperluas ke ponsel dan dapat disiarkan melalui jaringan seluler, sehingga lebih nyaman. Banyak orang dewasa muda yang bekerja tidak memiliki TV di rumah, dan mereka menonton acara TV di PC atau ponsel mereka. Biaya TV box lebih mahal daripada biaya internet. Jika monitor PC besar, Anda akan merasa seperti sedang menonton TV. Satu-satunya kelemahan adalah jika internet tidak stabil. Itu akan memengaruhi pengalaman pengguna. Tapi Feng Yu akan menyiapkan TV internet versi mini. Siaran langsung terbatas pada broadband dan tidak layak sekarang. Tetapi memutar program yang direkam tidak menjadi masalah. Mereka yang ketinggalan acara TV dapat mengakses internet untuk menonton program tersebut. Tidak hanya stasiun TV yang dapat mengiklankan platform online ini, Feng Yu juga dapat mengiklankan produknya di platform ini. Tapi masalah intinya adalah bagaimana dia akan mendapatkan hak pengoperasian TV internet dan persetujuan untuk mendirikan stasiun TV internet. China masih belum memisahkan produksi program TV dari stasiun TV, dan tidak banyak perusahaan produksi di sekitarnya. Semua program TV diproduksi oleh stasiun TV. Ini akan menjadi sesuatu yang baru, dan akan menantang status stasiun TV. Tapi Feng Yu yakin dia akan berhasil. Titik. Kepala Stasiun Jia. Dari departemen mana saya harus mendapatkan persetujuan? Feng Yu menyilangkan kakinya dan menyeruput tehnya. Manajer Feng, apa stasiun TV internet ini? Sejak kapan stasiun TV di China bisa dioperasikan secara pribadi? Kepala Stasiun Jia terdiam. Feng Yu ini selalu muncul dengan banyak ide baru dan aneh. Jauh sebelumnya, surat kabar di negara kita juga milik pemerintah. Tetapi pemerintah mengizinkan perusahaan swasta untuk menerbitkan surat kabar di kemudian hari. Ini termasuk majalah, penerbit, ini semua adalah media berita. Jika surat kabar diperbolehkan, mengapa stasiun TV tidak diperbolehkan? Selain itu, stasiun TV internet kami dapat menerima panduan CCTV. Feng Yu berpikir sendiri. Itu hanya panduan. Dan kalian semua tidak bisa mengarahkan kami. Manajer Feng, tidak ada prioritas untuk ini. Ada yang pertama untuk segalanya. Ingat, saya sudah memberitahu Anda bahwa program TV dapat melakukan penempatan produk di masa lalu. Anda semua melakukan itu untuk semua program TV. Anda sekarang. Saya menyebutkan sponsor nama program. Dan berapa banyak program Anda yang melakukannya sekarang. Bahkan serial TV memiliki nama sponsor. Feng Yu memutar matanya. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Katakan saja apa yang Anda inginkan sebagai gantinya. Ini bukan pertama kalinya kami bekerja sama. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Manajer Feng, saya tahu apa itu stasiun TV internet dan tahu stasiun itu ada di luar negeri. Tapi infrastruktur internet negara kita tidak cukup baik, dan tidak akan berfungsi di sini. Kepala Stasiun Jia, jangan berpikir kamu bisa membodohiku. Negara kita berniat menyiapkan TV digital, bukan? Stasiun TV internet saya juga dianggap sebagai jenis TV digital. Dan programnya akan didigitalkan dan disiarkan melalui IP. Ini dapat dianggap sebagai uji coba untuk Anda semua. Jika berhasil, CCTV juga dapat mengatur stasiun TV internetnya sendiri. Ini juga mempertimbangkan mendapatkan pengalaman untuk kalian semua, kan? Pemerintah sedang mendiskusikan untuk memasuki media digital dan sedang memikirkan cara untuk mengintegrasikan media tradisional. Sebagai stasiun TV top China, CCTV harus memberi contoh. Manajer Feng, bahkan jika atasan setuju untuk menggunakan stasiun TV internet Anda untuk uji coba, tetapi apakah Anda semua memiliki konten? Maksud saya program TV, dan bagaimana Anda semua akan beroperasi? Bagaimana Anda semua akan menghasilkan pendapatan? Sudahkah Anda mempertimbangkan saluran penyiaran? Basis data, Feng Yu mengangkat alisnya. Pantas saja kepala stasiun Jia bisa mengepalai CCTV. Semua pertanyaan ini tepat sasaran. Feng Yu telah bertanya kepada banyak profesional, misalnya Kameda Masao, yang memiliki sebuah stasiun TV, dan mengetahui pentingnya semua ini. Aku bisa menyelesaikan semua ini. Yang kita butuhkan sekarang adalah platform ini. Juga, kita perlu bekerja dengan CCTV sementara. Anda semua akan memberikan program dan hak siar stasiun Anda. Juga, kami akan menyediakan CCTV dengan acara TV yang lebih menarik.
Dan Anda semua tidak perlu terus-menerus menayangkan tayangan ulang. Feng Yu melanjutkan dan banyak bicara. Dan kepala stasiun Jia mulai mengerutkan kening. Bab 1216 Saluran Sohu. Kepala stasiun Jia berjalan keluar dari kantor pemimpinnya dengan tatapan pasrah. Pemimpinnya juga merasa Feng Yu konyol. Bukan karena ide ini tidak akan berhasil. Atau stasiun TV internet semacam itu tidak dapat dimiliki secara pribadi. Tetapi CCTV harus mengaturnya terlebih dahulu sebelum mereka mengizinkan entitas swasta untuk melakukannya. Semua industri di China dimulai oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum swasta bisa masuk. Apa? Anda bilang supermarket Taihua adalah sesuatu yang baru. Negara kita memiliki koperasi pasokan dan pemasaran terlebih dahulu. Bukan? Itu sama. Bahkan pemerintah mendirikan perusahaan internet terlebih dahulu sebelum bisa dimiliki secara pribadi. TV internet ini bagus. Dan semua orang membicarakannya. Biarkan CCTV menyiapkan TV internetnya sendiri terlebih dahulu. Titik. Kepala Stasiun Jia. Anda mengatakan Anda semua ingin melakukannya sendiri. Dan kami harus menunggu sampai Anda semua berhasil sebelum kami diizinkan untuk mendirikan stasiun TV internet kami. Bukannya aku meremehkan kalian semua. Tahukah Anda berapa banyak investasi yang diperlukan untuk menyiapkan stasiun TV internet untuk PC? Berapa harganya? Kepala stasiun Jia bertanya. Bot banyak. Itu hanya beberapa ratus juta USD. Feng Yu dengan santai menjawab. Sohu dan Feng Yu punya uang. Tapi CCTV tidak punya beberapa ratus juta USD. Feng Yu mungkin terdengar berlebihan. Karena beberapa ratus juta RMB cukup untuk memasang TV internet di masa mendatang. Tapi untuk saat ini, itu tidak cukup. Situs web, server, basis data, program, film, dan hak siar serial TV semuanya membutuhkan biaya. Juga, staf yang berpengalaman sangat penting. Apakah CCTV memiliki bakat seperti itu? Ya, tapi tidak banyak dibandingkan dengan Sohu. Sohu telah memulai platform video daringnya. Dan ini adalah platform video Tiongkok teratas. Meskipun sebagian besar video telah diunduh, dan sangat sedikit pengguna yang menontonnya melalui streaming. Namun, setidaknya masih ada beberapa pengguna yang menonton video secara online. CCTV tidak memiliki pengalaman. Manajer Feng, apakah Anda yakin kita perlu berinvestasi begitu banyak? Tangan kepala stasiun Jia bergetar. Beberapa ratus juta USD. Sekalipun mata uangnya dalam RMB, CCTV juga tidak mampu membelinya. Anda dapat menghitung berapa banyak yang telah diinvestasikan Sohu dan dana yang mereka kumpulkan dari daftar. Jika mereka tidak menginvestasikan sebagian besar pendapatan iklan mereka untuk ini, mereka akan mendapat untung seperti Netis. Dulu sekali. Netis adalah yang pertama menguntungkan, diikuti oleh Sina. Tapi Sohu, Baidu, dan Tencent masih merugi. Tapi Feng Yu yakin ketiga perusahaan ini akan mulai menghasilkan uang dalam 2 tahun ke depan. Juga, Alibaba, yang telah diinvestasikan oleh Feng Yu, seharusnya menghasilkan uang. Tetapi karena mereka mulai mengembangkan situs web baru, mereka masih merugi sekarang. Feng Yu dapat menanggung kerugian ini selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Karena pengembaliannya akan 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat di masa depan. Manajer Feng, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kepala stasiun Jia bertanya. Bekerja sama? Bukankah saya telah berbicara tentang bekerja sama? CCTV bisa menjual hak siar ke Sohu. Dan kita bisa bekerja sama. Selain itu, jika Sohu memiliki ide acara yang kreatif, mereka dapat membiarkan CCTV memproduksi acara tersebut. Bagaimana lagi Anda ingin bekerja sama? Bisakah CCTV berinvestasi di Sohu? Tidak. Investasi CCTV di Sohu. Mereka akan meminta saham voting. Dan itu akan mencairkan saham Taihua Consultancy dan Zhang Chaoyang serta timnya. Bahkan jika Zhang Chaoyang setuju, Feng Yu tidak akan setuju. Fase tersulit hampir berakhir. Dan bagaimana CCTV bisa masuk begitu saja untuk meraup keuntungan? Bahkan tanpa TV internet, Sohu juga bisa mendapat untung besar dengan situs web videonya. Manajer Feng, semuanya akan lebih mudah jika CCTV bisa berinvestasi di Sohu. Jika sekarang, atasan tidak akan memberikan persetujuan. Kepala stasiun Jia menjawab dengan ekspresi bermasalah. Hentikan, ini bukan pertemuan pertama kami. Dan kami sudah saling kenal selama beberapa waktu. Jika tidak memungkinkan, Anda akan memberi tahu saya secara langsung. Feng Yu mencibir. Kepala stasiun Jia tersenyum. Mereka sudah lama mengenal satu sama lain.
Dan dia tahu trik kecil ini tidak akan berhasil. Manajer Feng, saya telah banyak membantu Anda dalam penawaran slot iklan CCTV kami dan juga membantu Anda mengeluarkan produk Jepang, Korea, dan Amerika itu. Bukan? Itu benar. Anda telah membantu kami. Tetapi kami tidak membiarkan CCTV mengalami kerugian. Nyatanya, kalian semua telah mendapatkan lebih banyak. Anda meminta saya untuk membantu mempromosikan perusahaan Anda. Dan saya telah mengizinkan kurang dari Oriental Horizon lebih besar dari dan kurang dari Focus Report lebih besar dari untuk melaporkannya. Kami juga telah mempromosikan perusahaan Anda melalui acara TV lainnya. Kalian semua seharusnya mempromosikan perusahaan yang baik dan perwakilan mereka. Manakah dari perusahaan saya dan para eksekutifnya yang tidak memenuhi syarat untuk tampil di acara TV Anda? Balas Feng Yu. Sebelum kepala stasiun Jia bisa mengatakan apapun, Feng Yu melanjutkan. Juga, berapa banyak acara TV kreatif yang saya sarankan ke CCTV? Berapa banyak saran yang telah saya buat untuk membantu Anda semua menghasilkan pendapatan? CCTV ingin membangun gedung baru, dan saya juga telah berdonasi untuk kalian semua. Siapa yang menyelesaikan masalah hak cipta untuk CCTV? Siapa yang membayar hak siar film-film Hong Kong itu? Baiklah, baiklah. Saya tahu Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan. Ide program TV yang Anda sarankan harus menyertakan iklan produk Anda. Ide yang menghasilkan pendapatan tidak buruk. Tetapi kami tidak dapat memperoleh persetujuan untuk program kontes kecantikan yang Anda sarankan. Bagaimana kita bisa membiarkan para gadis berparade dengan pakaian renang di TV nasional? Anda juga telah menyumbangkan uang untuk gedung kami. Tetapi nama jalan di depan gedung diubah menjadi Jalan Taihua. Anda telah membayar hak siar untuk film-film Hong Kong itu. Tetap saja, kami harus menyela filmnya dengan iklan pemutar DVD Aiwa Anda. Kepala Stasiun Jia, jangan bicarakan semua ini. Katakan saja bagaimana Anda akan menyelesaikan stasiun TV internet saya untuk saya. Jika tidak ada yang dapat Anda lakukan, saya akan memikirkan cara lain. Feng Yu melewatkan topik itu dan terus berbicara seolah mereka adalah teman lama. Kepala Stasiun Jia menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Setelah bertahun-tahun, bisnis Feng Yu telah berkembang pesat. Tapi kenapa dia masih bersikap seperti ini? Kalian semua tidak diperbolehkan membuat stasiun TV internet sendiri. Tetapi tidak apa-apa bagi kalian semua untuk memproduksi program TV internet. Feng Yu segera bertanya. Maka kami tidak akan menyebutnya stasiun TV Sohu. Seharusnya tidak menjadi masalah jika kita menyebutnya Sohu Channel, kan? Senyum di wajah kepala stasiun Jia membeku. Kenapa dia merasa telah membiarkan Feng Yu mengeksploitasi celah saluran Sohu? Pemirsa akan berpikir itu adalah stasiun TV. Tetapi jika itu disebut Sohu Channel, itu tidak akan melanggar peraturan. Dan atasan mungkin menyetujuinya. Bagus. Sebut saja Sohu Channel. Tetapi Anda tidak dapat mengatur saluran kedua atau ketiga. Kepala Stasiun Jia memperingatkan. Kepala Stasiun Jia tahu jika dia tidak mengatakan ini, Feng Yu akan mengeksploitasi celah ini lagi. Jangan khawatir. Persetujuan untuk stasiun TV internet harus keluar ketika kami memutuskan untuk membuat saluran kedua. Jika tidak, saya akan membeli stasiun TV di Hong Kong. Ini tidak melanggar aturan, kan? Simpan itu. Jika Anda melakukan itu, akan sulit bagi saya untuk membantu Anda. Baiklah, suruh orang-orangmu menemuiku. Saya akan mengajarinya cara mendapatkan persetujuan. Biar saya jelaskan. Jika Anda tidak dapat menghasilkan satu atau dua program TV yang bagus, pihak saya tidak akan menghentikan kerja sama kami. Jangan khawatir. Saya jamin Anda tidak akan tega melepaskan kerja sama ini. Bab 1217 Pencarian Bakat Feng Yu memberitahu Zhang Chaoyang tentang hal itu. Yang terakhir segera mengirim wakilnya untuk bertemu dengan kepala stasiun Jia. Sangat penting bagi Sohu jika mereka dapat bekerja sama dengan CCTV dan mendapatkan hak siar program mereka. Sohu perlu mendirikan pusat produksi program TV. Kami akan memproduksi acara TV asli kami sendiri dan membiarkan CCTV menyiarkannya. Ini memisahkan produksi dan penyiaran. Kami akan memproduksi acara kami sendiri dan membiarkan CCTV menyiarkannya. Apa itu mungkin? Rahang Zhang Chaoyang terjatuh. Mereka berbicara tentang CCTV. Dan mengapa mereka menginginkan acara TV mereka? CCTV adalah entitas besar. Dan semua produsen TV top di China bekerja untuk mereka. Mengapa mereka tertarik dengan produksi Sohu? Mengapa tidak?
Tidak masalah jika kita bisa menghasilkan acara TV yang bagus. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa kurang dari Win and Rain. Happy Dictionary lebih besar dari dan kurang dari Song Jiang. Lucky 52 lebih besar dari adalah ide saya. Zhang Chao yang terkesan. Kedua acara TV ini telah populer selama bertahun-tahun. Dan merupakan gagasan manajer Feng. Sepertinya apa yang dikatakan manajer Feng masih mungkin. Manajer Feng, kami memiliki masalah lain. Kami tidak memiliki studio rekaman untuk program kami. Sewa saja tempat dari stasiun TV Beijing. Mereka akan setuju jika kita membayar mereka. Juga, kita dapat menggunakan aula besar gedung angin dan hujan kita dengan beberapa dekorasi. Ah, bagaimana kita bisa menggunakannya? Itu bahkan bukan tahap yang tepat. Ini hanya untuk audisi. Dan kamu tidak membutuhkan panggung yang tepat. Anda juga dapat menyewa beberapa teater kecil. Lihat saja mana yang lebih baik dan lebih berharga. Tunggu, manajer Feng. Apa maksudmu dengan audisi? Zhang Chao yang bingung. Apakah kamu pernah menonton crosstalk atau kompetisi menyanyi? Feng Yu bertanya. Saya telah menonton crosstalk sebelumnya. Saya suka mendengarkan ini. Itu benar. Untuk sebuah program TV, berapa banyak pertunjukan crosstalk yang Anda butuhkan? Bagaimana jika ada banyak orang yang mendaftar untuk itu? Kami harus memilih performa terbaik. Level awal untuk program kami lebih rendah. Dan siapapun dapat berpartisipasi selama dia bukan penjahat. Kami akan membiarkan peserta ini melalui audisi dan memilih yang lebih baik untuk tampil di program kami. Ini akan membuat pertunjukan lebih baik dan lebih menarik. Oh, maksudmu kami akan memilih yang cocok untuk tampil di acara kami melalui audisi, kan? Itu benar. Feng Yu menjawab. Zhang Chao yang memiliki pemahaman yang baik. Tapi skalanya akan sangat besar. Bagaimana jika terlalu banyak orang yang mendaftar untuk program ini? Juga, apa yang harus kami lakukan jika ada banyak penampilan luar biasa? Bagi mereka menjadi 4 musim. Program ini akan ditayangkan setiap minggu. 10 minggu pertama akan digunakan untuk memilih siapa yang bisa masuk ke tahap berikutnya. Dan 2 minggu terakhir akan menjadi final. Para pemain berbakat akan dibagi ke dalam musim yang berbeda. Dan kami jamin mereka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan cara ini, setiap musim akan menyenangkan. Adapun pemenangnya, berikan saja Song Jiang Oriental Deer dan 1 juta RMB sebagai hadiahnya. Oh, kami juga dapat mendirikan agensi dan memberitahu mereka bahwa mereka semua memiliki kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan agensi kami dan akan menjadi selebritas. Manajer Feng. Apakah hadiah uangnya terlalu tinggi? Terlalu tinggi. Tapi kalau tidak tinggi, tidak akan seru. Lihatlah kompetisi menyanyi remaja. Hadiah uangnya sangat kecil. Dan pemenangnya hanya bisa mendapatkan piala bodoh. Apa yang dapat Anda lakukan dengan itu? Kalaupun pemenang masuk ke sanggar seni budaya, mereka hanya dibayar seadanya. Jika mereka bisa menjadi superstar, mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Hanya syuting iklan mungkin lebih dari gaji 1 tahun mereka. Tapi bagaimana dengan sutradara dan kru produksi? Kami tidak memiliki staf ini. Kami membutuhkan tim yang berpengalaman untuk memproduksi pertunjukan ini. Bukan? Tanya Zhang Chaoyang. Hahaha, aku sudah memikirkan hal ini. Saya memiliki seseorang dalam pikiran untuk direktur utama. Chen Peishi. Jurinya adalah Zhu Ximao, Na Ying, dan Aaron Kwok. Pemeran ini harus terdiri dari superstar. Untuk penerangan, kru kamera, Chen Peishi akan menanganinya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Chen Peishi berselisih dengan CCTV karena masalah royalti dan masuk daftar hitam selama bertahun-tahun. Dalam kehidupan ini, Feng Yu telah membantu CCTV membayar hak siar mereka. Ini bukan jumlah yang besar, tetapi membantu menyelesaikan konflik. Chen Peishi masih bermasalah dengan CCTV, tapi tidak seserius itu. Setidaknya, dia tidak masuk daftar hitam. 2 tahun ini, Chen Peishi tidak bisa menulis naskah yang bagus dan tinggal di rumah. Ketika Feng Yu memberitahunya bahwa dia ingin dia menyutradarai program TV, dia menjadi tertarik. Dia telah menyutradarai film, serial TV, drama, tetapi tidak pernah menyutradarai variety show. Chen Peishi memiliki kru, dan jika tidak cukup, dia dapat mencuri dari stasiun TV lain. Banyak orang yang bekerja di stasiun TV tidak terbiasa bekerja di bawah batasan yang ketat. Tapi jika mereka bisa pindah ke Sohu, mereka mungkin bisa lebih baik. Feng Yu memilih masih sebagai pembawa acara program ini. Dia adalah putra dari pembicara cross yang terkenal dan lucu. Selain itu,
Program ini tidak membutuhkan host yang baik. Feng Yu ingin mendapatkan seseorang dari CCTV tetapi ditolak. Manajer Feng, biaya produksi untuk program ini akan terlalu tinggi. Dan Anda telah menetapkan hadiah uang yang begitu tinggi. Apakah kita akan kehilangan uang? Zhang Chao yang bertanya dengan cemas. Siapa bilang? Juri, sutradara, dan kru itu mungkin tinggi. Tapi mereka akan memberi kita diskon. Lagi pula, mereka juga mencoba ini. Dan mereka adalah temanku. Sedangkan untuk mobil dan hadiah uang, akan disponsori oleh Bing City Manufacturing Group. Panggung akan disponsori oleh Lehaha. Dan kami akan membiarkan mereka melakukan beberapa penempatan produk. Merek lain seperti Aiwa, Win, and Rain, Lenovo, Dell, juga akan mensponsori program ini. Dan yang perlu kami lakukan hanyalah menampilkan iklan mereka di sela-sela acara. Setelah program TV ini siap, kami akan membiarkan CCTV menyiarkannya secara gratis. Tapi mereka hanya bisa menayangkannya sekali dan tidak bisa mengulanginya. Selain itu, mereka tidak diperbolehkan mengedit ulang atau menutupi bagian manapun dari footage tersebut. Mereka harus menayangkan semua iklan. Ini setara dengan CCTV yang membantu kami beriklan. Dan kami membayar mereka untuk slot iklan melalui program ini. Bukan? Ya, kepala stasiun Jia telah setuju. Dan semuanya akan baik-baik saja selama program ini bagus. Kami juga dapat membuat segmen voting pemirsa selama final. Kami dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi seluler agar pemirsa dapat memilih pemenang melalui SMS. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari ini. Apa yang dikatakan Feng Yu adalah apa yang dilakukan oleh program TV dari kehidupan sebelumnya. Dia menggabungkan semua ide itu untuk membentuk kurang dari Win and Rain. Got Talent Show lebih besar dari ini. Ini pasti akan lebih populer daripada variety show lainnya sekarang. Jangan khawatir tentang semua ini. Anda hanya perlu mengatur platform online sekarang. Setelah program ini ditayangkan, dan CCTV tidak melakukan tayangan ulang, orang harus datang ke platform kami untuk menontonnya. Terlepas dari apakah mereka mengunduhnya atau menontonnya secara online, jumlah penggunanya akan meningkat. Kita juga bisa membeli hak siar program stasiun TV lain, film, serial TV, di masa mendatang. Ketika orang ingin menonton suatu program, mereka mungkin tidak tahu di saluran mana. Tapi mereka akan tahu itu akan tersedia di Sohu Channel kami. Bab 1218 Saudara Huai. Feng Yu memberitahu Zhang Chaoyang bahwa mereka dapat mengemas peserta terpilih seperti selebritis dan menjadikan mereka superstar di masa depan. Tapi Zhang Chaoyang tidak ingin mendirikan agensi bakat karena dia tidak terbiasa dengan industri ini. Dia juga tidak tahu bagaimana mengemasnya seperti selebriti. Karena Zhang Chaoyang tidak mau mengatur, Feng Yu harus melakukannya. Ketika Feng Yu pergi ke Korea, dia bertemu Wang Zijian, yang bekerja untuk agensi hiburan Korea sebagai pemimpin. Tugasnya adalah mengemas selebriti dan mempromosikannya. Meskipun Wang Zijian terbiasa mempromosikan artis Korea, mungkin sulit baginya untuk mendirikan agensi bakat. Feng Yu juga tidak mengenal industri ini karena dia tidak menyadarinya di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Sun Liji dari konsultan Taihua memberitahu Feng Yu sebuah kabar baik. Taihua Consultancy telah berinvestasi di sebuah perusahaan bernama Huai Brothers dan memiliki 33% sahamnya. Mereka dapat bekerja dengan perusahaan ini. Feng Yu tidak memperhatikan konsultasi Taihua. Mereka terkejut mengetahui dia memiliki saham perusahaan hiburan top China di kehidupan sebelumnya. Feng Yu membuat catatan mental untuk melihat apa yang telah diinvestasikan oleh perusahaan lain Taihua Consultancy. Mungkin ada beberapa perusahaan dengan potensi tinggi di antara mereka. Sun Liji menghubungi Huai Brothers, dan mereka langsung setuju. Mereka tahu orang-orang dari acara TV ini akan terkenal setelah ditayangkan. Dan mereka dapat mengatur agar mereka tampil di jamuan makan malam di seluruh China. Alasan lainnya adalah mereka ingin lebih banyak bekerja sama dengan Feng Yu. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan Feng Yu, itu akan bagus untuk perusahaan. Juga, jika perusahaan memiliki masalah keuangan, Feng Yu dapat membantu mereka. Selain itu, Huai Brothers ingin mencoba bekerja sama dengan perusahaan produksi. Di masa depan, mereka mungkin juga mulai membuat acara TV sendiri. Selanjutnya, program ini akan ditayangkan di CCTV dan dapat dianggap bekerja sama dengan mereka. Wang Zijian mengundurkan diri dan bergabung dengan Huai Brothers setelah dia mengundurkan diri dan kembali.
Wang Zongjun mewawancarainya dan mengangkatnya menjadi wakil direktur promosi. Manajer Feng, kamu akhirnya ada di sini. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Wang Zongjun menyapa Feng Yu dengan hangat. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia telah melihat orang ini di TV beberapa kali. Dia selalu terlihat serius hampir sepanjang waktu. Tapi adik laki-lakinya selalu tersenyum. Terima kasih. Saya telah berpikir untuk memasuki industri hiburan. Selama ini, saya merasa industri hiburan China berkembang terlalu lambat. Saya pikir film China pertama yang menghasilkan uang disutradarai oleh direktur perusahaan Anda Feng. Bukan. Saya ingat peralatan rumah tangga angin dan hujan kami telah membeli hak ciptanya dan membuatnya menjadi VCD. Itu benar. Ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh perusahaan kami. Manajer Feng, izinkan saya memperkenalkan perusahaan kami. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Saya tidak akan mengerti bahkan jika Anda memberitahu saya ini. Karena kalian semua bisa mencapai skala ini. Itu artinya kalian semua harus memiliki sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Feng Yu benar-benar tidak tahu cara kerja agen bakat. Dia hanya tahu agensi mendapat komisi dari pekerjaan yang diberikan kepada artisnya. Namun, hal yang harus diwaspadai berbeda dari industri lain. Bagaimana dengan status keuangan perusahaan? Saya pikir saya harus melaporkan hal ini kepada Anda. Tidak dibutuhkan. Konsultan Taihua telah menugaskan seorang staf di Departemen Keuangan. Dan saya yakin Anda semua tidak akan mengecewakan saya. Feng Yu sangat percaya diri. Meskipun Huayi Brothers telah tumbuh besar sekarang, sangat mudah jika dia ingin menghancurkannya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, salah satu kontrak artis Huayi berakhir. Dan dia membawa 18 selebritas lain untuk bergabung dengan pesaingnya. Feng Yu tidak perlu memburu artisnya. Dia bisa menggunakan koneksi pemerintahnya untuk memasukkan artisnya ke daftar hitam. Tentu saja, Feng Yu tidak akan melakukan itu. Dengan statusnya, tidak ada yang berani mencoba sesuatu yang lucu dengannya. Lalu manajer Feng, mengapa kamu ada di sini? Wang Zongjun bingung. Karena Anda di sini bukan untuk mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan dan melihat rekening. Mengapa Anda ada di sini? Anda ingin chatting dengan saya. Wang Zongjun tidak pernah bisa menebak alasan mengapa Feng Yu ada di sini. Dia hanya ingin tahu tentang industri ini. Tidak ada apa-apa. Bisakah saya melihat-lihat perusahaan ini? Tentu saja. Aku akan membawamu berkeliling. Wang Zongjun segera berdiri untuk memimpin. Bawa aku berkeliling sebentar saja sudah cukup. Feng Yu berjalan keluar dengan Wang Zongjun. Dan mereka melewati seorang pria. Feng Yu segera mengenalinya. Chen Daoming. Dia telah menonton semua film dan serial TV di kehidupan sebelumnya. Aktor lain lewat. Kepala berkilau itu, ini Geyu. Wang Zongjun melihat ekspresi Feng Yu dan mulai memperkenalkan artis perusahaannya dan berapa banyak keuntungan yang mereka bawa untuk perusahaan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, beberapa artis telah bergabung dengan pesaing Huayi Brothers dan menyebabkan perusahaan menderita kerugian. Setelah itu, Huayi Brothers menjadi lebih pintar. Mereka membiarkan artis papan atas mereka membeli saham asli perusahaan, dan membiarkan mereka menjadi pemegang saham perusahaan. Para seniman juga diperbolehkan mendirikan bengkel mereka sendiri. Manajer Wang, berapa banyak yang didapat artis? Ini didasarkan pada kontrak dan berkisar dari 50% hingga 10%. Bagaimana jika artis menjadi terkenal dan menginginkan bagian yang lebih besar? Kami akan pergi sesuai dengan kontrak. Artis itu dipersiapkan oleh kami. Dan kami telah menggunakan begitu banyak sumber daya untuknya. Selain itu, ini tidak melanggar hukum. Wang Zongjun menjawab. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kontrak harus fleksibel. Jika Anda terus seperti ini, artis tersebut tidak akan memperbarui kontrak mereka dengan perusahaan setelah kontrak yang ada berakhir. Mereka akan merasa dieksploitasi. Meskipun Anda telah menandatangani kontrak dengan artis tersebut, Anda dapat memperbaruinya dengan artis tersebut sebelumnya. Ini akan membuat mereka merasa bahwa perusahaan memperlakukan mereka dengan baik dan akan mencegah mereka pergi. Lagi pula, artis adalah sumber pendapatan utama perusahaan. Apa maksudmu dengan fleksibel? Artinya jika seorang artis menjadi populer selama 1 tahun, itu mungkin karena keberuntungan. Tetapi jika artis tersebut tetap populer selama lebih dari 2 tahun, dan menurut Anda artis tersebut memiliki potensi untuk melanjutkan popularitas ini, Anda dapat meningkatkan penghasilannya. Dengan cara ini, artis ingin memperbarui kontrak dengan perusahaan dan tidak bergabung dengan perusahaan lain.
Ini termasuk manajer artis kami. Jangan memberi mereka gaji tetap dan membuatnya fleksibel. Ini akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Jika artis papan atas ingin pergi, dorong mereka untuk mendirikan studio pribadi dan terus menyediakan sumber daya perusahaan untuk mereka. Ini akan memberi mereka lebih banyak kebebasan dan tidak membiarkan mereka merasa dibatasi. Ketika perusahaan terdaftar di masa depan, beri kesempatan kepada para artis, termasuk manajer puncak, untuk membeli saham asli perusahaan. Mereka akan memperlakukan perusahaan ini sebagai rumah mereka. Wang Zongjun tercengang dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Bab 1219 mengirim artis ke luar negeri. Feng Yu tersenyum bahagia saat melihat wajah kaget Wang Zongjun. Inilah yang dilakukan Huayi Brothers di masa depan. Menggunakan metode Wang Zongjun untuk menasihatinya. Ini luar biasa. Wang Zongjun memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu dan merasa tidak ada yang salah dengan itu. Mungkin lebih merepotkan manajemen. Tapi seperti yang dikatakan Feng Yu, perusahaan dapat mempertahankan artisnya. Manajer Wang, apakah artis perusahaan kami pergi ke luar negeri untuk mengembangkan karir mereka? Manajer Feng, tolong panggil saya dengan nama saya. Saya tidak berani disebut manajer oleh Anda. Artis perusahaan kami berkembang ke luar negeri sekarang, tetapi mereka hanya fokus di Asia Tenggara. Wang Zongjun merasa tidak nyaman saat Feng Yu memanggilnya manajer Wang. Siapa yang berani membiarkan Feng Yu memanggilnya manajer di Tiongkok? Kalau begitu aku akan memanggilmu sebagai Zongjun. Anda menyebut Asia Tenggara. Maksud Anda mengirim penyanyi ke pertunjukan atau aktor untuk mempromosikan film mereka di sana? Ya, ini tidak cukup. Anda harus memikirkan cara agar mereka menjadi superstar di luar negeri. Solusi terbaik adalah membiarkan artis mengerjakan beberapa proyek yang populer di kalangan penonton luar negeri. Wang Zongjun tersenyum lelah. Manajer Feng, ini terlalu sulit. Budaya Tionghoa kita mungkin mudah diterima di Asia, tetapi sangat berbeda dengan Barat. Kami mungkin menganggap film itu bagus, tapi bagi orang Barat, mereka tidak tertarik. Feng Yu tersenyum. Maka kamu harus menggunakan alur cerita yang sederhana. Kita tidak perlu membuat film yang mendalam dan menggugah pikiran itu dan hanya fokus pada film komersial. Alur cerita sebuah film memang penting, tetapi efek visualnya juga sama pentingnya. Lihatlah film-film blockbuster di Barat. Semuanya memiliki efek visual yang bagus. Dan mengapa kita tidak bisa belajar darinya? Plotnya harus lebih sederhana dan harus menampilkan kepahlawanan individu. Ini sejalan dengan nilai-nilai orang Barat. Dan tidak dapat diterima di sini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak film popcorn memiliki plot sederhana tetapi menjadi hit. Ini karena efek visual yang menarik. Banyak orang pergi ke bioskop untuk bersenang-senang. Dan berapa banyak yang menghargai seni. Semua film artistik tidak berjalan dengan baik. Sebagus apapun kamu berakting di film atau memenangkan berbagai penghargaan, percuma saja jika tidak ada yang mau menontonnya. Industri film bisa makmur bukan karena film-film peraih penghargaan tersebut. Film perlu menarik penonton bioskop untuk menjadi hit box office. Beberapa waktu lalu, Hong Kong adalah produsen film terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 100 perusahaan film di sana. Namun karena tindakan pemotongan biaya, kualitas film Hong Kong turun. Industri film Hong Kong mengalami penurunan sampai kurang dari Infernal Affairs lebih besar dari keluar. Film ini menghidupkan kembali industri film Hong Kong dan berhasil memasuki pasar barat lagi. Jika plotnya terlalu sederhana, apakah ceritanya akan terlalu langsung? Wang Zongjun bertanya dengan cemas. Lihatlah film seni bela diri tradisional kami. Plotnya sangat sederhana. A membunuh putra B, C. Mulai berlatih keras. Dan balas dendam dengan A. Di antaranya, putri A, D. Jatuh cinta pada C. Kebanyakan orang akan memahami film semacam itu. Dan yang ingin dilihat orang adalah adegan aksinya. Anda melawan saya melawan Anda. Berapa banyak orang yang suka menonton film seperti itu saat itu? Orang Amerika itu sederhana dan dapat dengan mudah memahaminya. Kita bisa menggunakan kembali plot yang sama. Tapi kita harus membuatnya di zaman modern dan bukan film kostum periode berkelahi plus romantisme. Atau mungkin menambahkan beberapa unsur komedi di dalamnya. Ini adalah pembuatan film komersial. Mudah. Tetapi bahkan setelah kami memfilmkan film ini, tidak ada perusahaan barat yang akan membelinya. 2 tahun ini, Huayi Brothers mencoba mengekspor film mereka. Tapi mereka gagal di pasar AS. Dan tidak ada seorang pun di Eropa yang tertarik.
Mengapa mereka mengirim film mereka ke festival film Venesia dan Cannes? Mereka hanya ingin menjual film mereka. Anda tidak dapat menjual film Anda karena Anda tidak menemukan orang yang tepat. Win and Rain Electronics bekerja sama dengan beberapa perusahaan film besar di AS. Saya dapat membantu memperkenalkan film Anda kepada mereka. Tetapi Anda semua harus mengikuti apa yang saya katakan. Plot sederhana, efek visual yang bagus, dan bagian komedi harus menggunakan ekspresi fisik atau wajah. Bahasa dan kata-kata tidak akan berhasil. Juga, ada agensi bakat besar di AS, yang diklaim sebagai nomor satu di dunia. Namanya Badan Seniman Kreatif. Cobalah bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan artis kita ke pasar AS dan internasional. Sebagai gantinya, kami dapat membawa klien mereka ke pasar China kami. Ekonomi China berkembang pesat sekarang, dan industri film mulai bangkit. Beberapa tahun ini, semakin banyak film yang menghasilkan uang. Selain itu, Win and Rain Electronics mengontrol hak cipta disk dan membantu mengekang pembajakan. Ini menghasilkan disk bajakan yang lebih sedikit di pasaran. Beberapa film low budget bisa mendapatkan kembali modalnya dari penjualan VCD dan DVD. Barat selalu berusaha memasuki pasar Cina. China memiliki populasi yang tinggi. Dan bahkan jika 1% populasinya menonton film mereka, mereka akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Mendatangkan artis luar negeri itu mudah. Tapi mengirim artis kita ke luar negeri itu sulit. Makanya saya bilang seniman harus punya karya yang luar biasa. Terlepas dari lagu atau film, itu harus disesuaikan dengan orang barat agar artis mendapatkan popularitas di sana. Beberapa penyanyi Hong Kong menjadi terkenal di luar negeri seperti ini dan bahkan dapat mengadakan konser di sana, meskipun orang bule itu tidak mengerti apa yang mereka nyanyikan. Satu hal lagi, Anda harus tahu banyak selebritas dimulai dari iklan, bukan? Kita dapat menggunakan izinkan selebritas China mendukung beberapa produk dan biarkan orang barat mengenal mereka sebelum mereka berakting di film. Di barat, banyak bintang film mulai dari iklan. Beberapa aktor menjadi terkenal karena iklan yang mereka perankan. Manajer Feng, saya mengerti. Saya akan menulis rencana terperinci dan mengekspor artis kami ke barat. Wang Zongjun menyatakan. Itu benar. Anda harus memiliki kepercayaan diri terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak percaya ini akan berhasil, bagaimana bisa berhasil? Lanjutkan dan lakukan. Aku mendukungmu. Bab 1220 perlu bercerita iklan audisi sudah keluar. Hadiah utama 1 juta RMB dan seekor rusa oriental segera menjadi berita utama semua surat kabar besar. Tidak ada yang pernah melihat hadiah menarik seperti itu di kompetisi manapun. Pertunjukan bakat super ini sudah terkenal bahkan sebelum ditayangkan. Sebelum kelahiran kembali Feng Yu, bahkan hadiah uang 10 juta pun tidak akan menarik perhatian media percuma kau membayar agen surat kabar. Audisi dimulai. Selama 1 bulan, audisi akan dilakukan di 8 tempat terpisah. Dan setiap tempat akan memilih 12 pemenang untuk acara tersebut. Para peserta kemudian akan menghadiri rekaman di studio. Setelah mengedit bagian yang membosankan atau penampilan berulang, itu akan ditayangkan kepada penonton. Nana, ayo pergi. Aku akan mengajakmu menonton acara yang menarik. Feng Yu membawa Lina ke studio rekaman stasiun TV Beijing. Studio ini tidak besar dan hanya bisa menampung sekitar 500 penonton. Panggungnya besar, dan ada layar besar di belakangnya. Di atas panggung, ada 3 salib besar. Semua orang penasaran untuk apa salib itu. Apakah itu Harun Kwok? Lina bertanya dengan penuh semangat. Ya, itu dia. Jika Anda menyukai lagu dan tariannya, saya akan membuatnya tampil di hari buruh. Ya, dia adalah Raja Penari Asia. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setiap tahun, seseorang akan disebut Raja Penari. Dan itu tidak termasuk para penari profesional itu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia mengenal lebih dari selusin Raja Penari dari Korea, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan bahkan Thailand. Raja Penari ini tidak takut orang mengkritik mereka. Karena semakin banyak orang mengkritik mereka, semakin terkenal mereka. Hadirin sekalian, pemirsa di depan TV dan PC, terima kasih telah menonton Songjiang Super Talent Show. Acara ini disponsori oleh Songjiang Motors. Aku tuan rumahmu. Masih. Acara dimulai. Dan penonton langsung bertepuk tangan. Tiket untuk penonton langsung semuanya telah terjual. Meski tidak dianggap mahal, harganya lebih mahal dari tiket bioskop.
Pendapatan tiket untuk sebuah episode dapat sedikit meningkatkan anggaran program. Layar di belakang masih menunjukkan logo raksasa Songjiang Motors. Seekor rusa oriental diparkir di satu sisi panggung. Dengan kata-kata, rusa oriental terlukis dengan jelas di atasnya. Mari kita sambut ketiga juri kita. Juri pertama kami adalah aktor sandiwara panggung nomor satu kami. Dan pria idaman banyak wanita. Zhu Ximao. Juri kedua kami adalah penyanyi wanita paling populer di China. Yang albumnya terjual di lebih dari selusin negara. Lagu-lagunya adalah favorit sepanjang masa. Nah, Ying. Juri ketiga adalah Raja Menari Asia kita. Salah satu dari 4 Raja Surgawi Hong Kong, Aaron Kwok. Ketiga juri muncul. Dan penonton berteriak heboh. Pertunjukan itu telah mengatur agar orang-orang duduk di antara penonton untuk memimpin yang lain untuk bersorak. Jika ini adalah program yang populer, mereka tidak perlu melakukan ini. Tapi ini adalah program baru. Dan mereka tidak bisa membuat kesalahan apapun. Songjiang Super Talent Show disponsori oleh Wind and Rain Electronics. Angin dan hujan. Teknologi akan mengubah hidup Anda. Acara ini juga disponsori oleh Lehaha Group. Lehaha. Perusahaan minuman terkemuka di dunia. Itu juga disponsori oleh grup Jian Lebao. Jian Lebao. Air ajaib dari timur. Setelah serangkaian slogan iklan, penonton langsung menjadi tidak sabar. Dan masih bercanda. Saya menyadari pembawa acara program ini tidak perlu melakukan apapun selain membaca slogan-slogan iklan. Penonton langsung dan juri tertawa. Masih dengan cepat menjelaskan aturan kompetisi ini. Dan semua orang mengerti untuk apa ketiga salib itu. Ini untuk juri untuk menunjukkan apakah mereka menyukai pertunjukan. Penonton merasa ini adalah sesuatu yang baru saat para juri menguji lampu. Merah berarti berhenti. Dan hijau berarti peserta dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini menarik. Peserta pertama naik ke atas panggung. Dan penonton kaget. Kenapa pria ini terlihat seperti petani? Pakaiannya terlalu lusuh. Bagaimana orang seperti dia bisa muncul di TV? Selamat malam, para juri dan semuanya. Pria ini berbicara dalam dialek Timur Laut. Dan penonton langsung merasa pertunjukan ini akan membosankan. Setelah perkenalan diri yang sederhana, pria itu mengangguk ke sisi panggung. Dan musik dimulai. Ayo, ayo, kita bertemu di tahun 98. Ayo, ayo, kita bertemu di tahun 1998. Penonton tercengang ketika pria itu mulai bernyanyi. Mengapa suara petani berpakaian lusuh ini terdengar seperti perempuan? Naying bahkan lebih terkejut. Suara ini terdengar seperti Faye Wong, yang menyanyikan lagu ini bersamanya. Lagu berakhir, dan semua orang bersorak. Lina juga bersorak dan berteriak kegirangan di samping Feng Yu. Dia hebat. Kenapa dia bisa bernyanyi dengan sangat baik? Feng Yu tersenyum dan tetap diam. Itu adalah idenya untuk membiarkan orang ini melakukan pertunjukan pembukaan. Kontras antara penampilan dan vokalnya ini akan menarik pemirsa dan menghentikan mereka beralih saluran. Naying mengajukan pertanyaan pertama. Bagaimana kamu bisa bernyanyi dengan sangat baik? Apakah Anda menghadiri kelas menyanyi profesional? Saya seorang petani dan belum pernah belajar menyanyi sebelumnya. Keluarga saya bahkan tidak mampu menyekolahkan saya. Setelah saya lulus dari SMP, saya mulai bekerja di ladang keluarga. Hobi saya adalah bernyanyi. Dan saya suka lagu-lagu Anda. Tentu saja. Saya juga suka mendengarkan lagu Guru Kwok. Aaron Kwok menjawab dengan Mandarin beraksen Hong Kong. Vokalmu tidak cocok untuk menyanyikan laguku. Itu karena aku tidak bisa menari sepertimu. Penonton tertawa. Dan mereka menyadari bahwa petani lusuh ini cukup lucu. Lagu apa lagi yang bisa kamu nyanyikan? Naying bertanya. Aku tahu semua lagumu. Saya telah membeli Aiwa Walkman dan mendengarkan kaset Anda di masa lalu. Setelah ayah saya tahu, saya mendapat pukulan darinya karena keluarga saya sangat miskin saat itu. Uang yang digunakan untuk membeli Walkman bisa digunakan untuk membeli banyak tepung. Banyak orang, termasuk Naying, tersentuh oleh ceritanya. Ketiga juri sepakat dengan suara bulat untuk menyalakan lampu hijau. Lina menatap Feng Yu dengan marah. Dia sangat menyedihkan dan pekerja keras. Kenapa kamu menertawakannya? Saya bahagia untuknya, Feng Yu menjawab. Sebenarnya, Feng Yu tahu pria ini mungkin terdengar menyedihkan. Tetapi dia tidak mengatakan kepada hadirin bahwa keluarganya sekarang memiliki beberapa mesin pertanian seperti pemanen, traktor, dan menyewa sebidang tanah yang luas. Penghasilan keluarga tahunannya setidaknya 300.000 RMB dan jauh lebih dari rata-rata keluarga kelas pekerja.
Juga, mereka hanya perlu bekerja kurang dari 6 bulan dalam setahun. Tapi mengapa petani ini tidak mengatakan semua ini? Itu karena Feng Yu memberitahu kru produksi bahwa setiap peserta pasti punya cerita tentang kesulitan mereka saat juri bertanya. Tapi ceritanya tidak boleh palsu. Saat peserta ini datang ke studio, dia memakai jas. Tapi pria ini sangat pintar dan pandai bercerita. Dengan pakaian lusuh dan aksen kental, semua penonton bersorak untuknya. Pertunjukan pertama sukses. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.